Tagar, turun Jokowi trending topik di Twitter. Gelora.co. Tagar turun Jokowi bertengger di top trending topik lini masa Twitter Indonesia dari Rabu malam hingga Kamis pagi. Sebelumnya, masa Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANAK NKRI menggeruduk gedung DPR RI pada Rabu 24 Juni. Mereka menuntut RUU haluan ideologi Pancasila ditarik dari prolegnas dan mendesak penegak hukum untuk mengusut konseptor RUU HIP yang memicu kontroversi. Orator aksi membakar semangat massa dengan yel-yel turun Jokowi. Video massa meneriakan turun Jokowi kemudian viral di media sosial. Hingga membuat tagar turun Jokowi menjadi trending topik di Twitter. Dan berikut ini adalah cuitan netizen dengan tagar tersebut. Akun @uyokbek yang menuliskan, kalau nggak boleh hashtag tangkap Mega bubarkan PDIP, ya ini aja deh, hashtag turun Jokowi. Sementara akun @suararakyat_RI, kok ada trending hashtag turun Jokowi? Itu lagi nyanyi hashtag turun Jokowi juga. Sementara @Feni_Rosa, teriakan dan yel-yel anti PKI menggema di depan gedung DPR. Bakar PKI sekarang juga. Turun Jokowi sekarang juga. Dan tidak hanya Feni Rosa, @King Purwa juga menuliskan tanggapannya. Jangan sampai di negeri kita ada yang beginian. Dukung sewajarnya aja, bray. Nggak usah keterlaluan. Iya nggak? Hashtag turun Jokowi. Sementara Joko Edi mengatakan, Megawati terjebak RUU HIP, Jokowi jatuh bulan Agustus. Pengamat sosial, politik, dan ekonomi Joko Edi Abdirrahman mengatakan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sedang terjebak oleh rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Menurutnya, PDIP saat ini sudah tidak punya dana lagi untuk membiayai ormas masyarakat agar mendukung RUU HIP. Sebab kebrangkrutan saat ini bahkan lebih dari sekedar bangkrut. Akibatnya Megawati terjebak di RUU HIP. PDIP sudah tidak memiliki uang lagi. Akibatnya tidak ada biaya untuk menyogok. Begitulah dikatakannya dalam saluran YouTube kabar dari kami TV Channel. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kesulitan lain yang dialami PDIP saat ini adalah ormas Islam sudah bersatu. Sehingga untuk menerima sogokan dari PDIP agak susah, dan belum lagi ditambah dengan desakan untuk mencari siapa dalang di belakang munculnya RUU HIP. Selain melihat kondisi PDIP, mantan anggota DPR RI ini juga mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi akan segera berakhir pada Agustus 2020, sebab menurutnya kondisi Indonesia saat ini sudah tidak memungkinkan untuk bertahan. Dia mau nyogok ormas Islam itu sekarang bersatu. Kalau dulu bisa disogok, apalagi sudah ada orang-orang yang minta cari siapa orang di belakang RUU HIP ini. Nah, itu nanti akan berujung makar. Kena orang itu. Jatuhnya kalau tidak di kuartal 2, karena kuartal kedua itu sekitar bulan 8, Jokowi jatuh. Sebab Jokowi tak ada uang lagi. Dan memang Sri Mulyani itu bilang kuartal kedua ekonomi membaik. Dari mana itu? Sekarang aja bank ini sudah mau kolaps semua. Dia pun mengatakan hanya satu hal yang dilakukan oleh Jokowi saat ini adalah menjaga agar orang-orang tidak kelaparan. Namun, kata dia, hal itu hanya akan bertahan 1 bulan. Di mana untuk 2 bulan lagi semua orang pasti akan kelaparan sebab uangnya sudah habis. Dan jika sudah habis, maka akan mulai menjarah. Dan dibandingkan dengan 98, maka hal ini, krisis ini terdiri dari 2 sisi, yaitu demand dan juga supply. Terkait hal itu, Yusuf Martak mengatakan pihaknya sudah melek dan tahu inisiator RUU HIP, kawal terus. Keputusan pimpinan DPR RI yang mengakomodasi tuntutan Aliansi Nasional Anti Komunisme atau ANAK NKRI terkait penolakan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila disambut positif Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama atau GNPF Ulama, Yusuf Martak. Pihaknya menginginkan menghentikan pembahasan RUU ini bukan hanya sekedar menunda, tetapi pada akhir pembahasan para wakil DPR berjanji akan menghentikan pembahasan itu walaupun dengan mekanisme yang ada. Yusuf Martak mengatakan hal tersebut usai rapat tertutup bersama 3 pimpinan DPR RI di lantai 4 Gedung Nusantara 3 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurutnya, saat ini bola ada di tangan pemerintah. Namun sayangnya, dia melihat pemerintah belum benar-benar bersikap transparan dan tegas meski beberapa waktu lalu melalui Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pembahasan ditunda. Karena saat ini pemerintah
ada di pemerintah, dan lucunya beberapa hari yang lalu pemerintah menyatakan ada di DPR, tetapi jika nanti sudah masuk di pemerintah akan menunda, maka masih mau main kucing-kucingan. Dia pun mengatakan akan mengawal DPR untuk tidak membahas RUU kontroversial tersebut lantaran adanya upaya dari pihak komunisme yang mencoba mensusupi Pancasila. Tuntutan masa Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANAK NKRI terkait penolakan RUU HIP mendapat sambutan baik dari pimpinan DPR RI. Aliansi Anak NKRI sudah diskusi panjang lebar, masukan dari para habib, tuan guru, dan tokoh masyarakat. Pihaknya telah menampung dan juga berkomitmen untuk melakukan penyetopan. Dan tentu dengan mekanisme yang akan dilalui dengan tatib dan mekanisme yang ada di dalam Undang-Undang DPR. Begitulah Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin usai menggelar rapat tertutup dengan ulama perwakilan Anak NKRI di Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu kemarin. Berkaitan dengan pasal 5 ayat 1 dan pasal 7, akan menjadi catatan dan insya Allah akan berkomitmen stop. Di kesempatan tersebut, ia juga memberikan apresiasi kepada ulama yang telah menaruh perhatian mengenai RUU HIP yang menuai polemik dan nantinya penyetopan pembahasan RUU HIP akan menunggu mekanisme yang ada. Sikap yang telah disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD telah menyampaikan untuk di stop dan nantinya surat itu akan menjadi mekanisme pembahasan yang ada di DPR sesuai tatib dan pihaknya akan melalui mekanisme rapat pimpinan. Kemudian Bamus membawanya ke paripurna untuk melakukan komitmen penyetopan. Begitulah papar politisi Golkar ini. Disinggung mengenai pemerintah tidak akan mengirimkan surprise untuk pembahasan RUU HIP tersebut, Aziz mengatakan DPR tidak akan membahas itu kembali.